Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Asyanuska Putri dengan NIM G0023120 dari SGD 19 atau B9. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang OGM atau organa genitalia maskulina, tepatnya bagaimana mekanisme ereksi dan ejakulasi, dan juga kelenjar yang berperan dalam ereksi dan ejakulasi. Kemudian ada ada organa genitalia feminina atau OGF, tepatnya adalah topik mengenai pembuahan hingga atau fertilisasi hingga implantasi atau menempelnya embrio atau zigot di dinding rahim. Kemudian yang terakhir ada uropoetika atau bagaimana urin itu bisa terbentuk dan bagaimana proses berkemih gitu. Jadi langsung aja aku mulai dari ereksi dan ejakulasi. Jadi simpelnya adalah ereksi itu tuh dibawa oleh saraf parasimpatis, tepatnya adalah saraf parasimpatis segmen sakral 2-4. Sedangkan ejakulasi itu dibawa oleh saraf simpatis segmen numbal 1-3. Nah, untuk penjelasan satu persatunya sendiri, ereksi itu dia tuh merupakan fenomena fisiologis berupa menegangnya penis akibat rangsangan seksual. Nah, jadi ereksi itu gimana sih prosesnya? Jadi ketika mungkin ada rangsangan seksual dari luar, bisa berupa pikiran, bisa berupa sentuhan, bisa berupa suara, ataupun bau mungkin, itu tuh akan ada rangsangan yang dibawa oleh nervus dorsalis penis. Nervus dorsalis penis ini akan ke nervus pudendus dan kemudian rangsangan itu akan dibawa ke medula spinalis gitu. Nah, medula spinalis ini dia tuh akan ke hipotalamus, tepatnya adalah di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus. Nah, kemudian sinyal dari hipotalamus ini akan dibawa tadi ke nervus parasimpatis, saraf parasimpatis segmen sakral 2-4 dan kemudian menyebabkan ereksi. Nah, ereksi itu gimana sih prosesnya? Jadi tadi setelah terjadi rangsangan, itu tuh nanti akan terjadi relaksasi dari otot-otot corpus cavernosus gitu. Nah, dengan relaksasinya corpus cavernosus, arteri helicinae yang merupakan cabang dari arteri profunda penis itu akan terisi darah gitu, akan mengisi caverne. Caverne itu adalah semacam rongga-rongga di corpus cavernosus dengan darah. Maka dari itu nanti si penisnya itu akan membesar dan menegang. Nah, kok bisa menegangnya kayak dalam jangka waktu tertentu gitu, nggak hanya sepersekian detik. Itu karena dengan melebarnya corpus cavernosus karena terisi darah, itu juga akan mendesak vena yang ada di dorsal dari penis atau vena dorsalis penis. Nah, dengan terbloknya vena itu, maka darah yang masuk ke caverne ini tuh tidak bisa keluar, tidak bisa balik lagi gitu. Maka dari itu kejadian ereksi itu akan bertahan lebih lama gitu. Nah, cukup dengan ereksi. Yang kedua adalah ejakulasi. Ejakulasi itu dibawa oleh saraf simpatis segmen numbal 1-3. Nah, ejakulasi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu ada emisi dan ejakulasi. Emisi itu merupakan keluarnya cairan semen dari kelenjar-kelenjar itu ke uretra pars prostatika ya. Ke uretra pars prostatika. Nah, kemudian ejakulasi itu adalah keluarnya cairan semen itu ke luar gitu melalui ostium urethrae externum. Nah, ejakulasi itu gimana prosesnya? Jadi ejakulasi itu kan saraf simpatis segmen numbal 1-3. Nanti itu
akan ada reseptor dari nervus pudendus, ya sama seperti emisi ya, nervus pudendus, dan itu akan ke segmen umbel 1-3. Nah, dengan terjadinya ejakulasi itu tuh nanti si otot corpus cavernosus itu akan berkontraksi, sehingga nanti arteri helicinae itu akan bisa mengeluarkan darahnya dan dengan berkurangnya darah yang ada pada corpus cavernosus itu nanti vena dorsalis penis itu juga akan tidak terblok lagi darahnya gitu. Makanya nanti penis ini akan tidak menegang lagi gitu ceritanya, ya gitulah. Baik, terus untuk kelenjar apa sih yang berperan dalam ereksi dan ejakulasi dan fungsinya apa? Jadi kelenjarnya itu ada 3, ada vesicula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, dan ada kelenjar bulboretralis. Yang pertama kita bahas dari vesicula seminalis. Jadi struktur umum dari vesicula seminalis itu sendiri dia adalah 2 organ berlobulus. Ini bisa dilihat dari gambarnya, ini vesicula seminalis. Dia tuh tidak begitu kelihatan ya, nanti kalau misalkan dipotong itu kayak ada semacam bolong-bolong, itu adalah lobus ya. Nah, dia tuh ada di permukaan posterior dari vesika urinaria gitu. Nah, kemudian di sisi medialnya itu akan ada ductus deferens yang dimana saluran dari ductus deferens sama vesicula seminalis ini akan menyatu membentuk ductus ejaculatorius. Nah, fungsi dari vesicula seminalis sendiri itu apa? Sebenarnya vesicula seminalis itu sekretnya itu lumayan banyak. Dia tuh mendominasi sekitar 70% dari cairan semen, dan senyawanya itu juga banyak. Tapi di sini yang ingin ditekankan itu adalah fruktosa dan prostaglandin. Fruktosa itu untuk nutrisi dari sperma, sedangkan prostaglandin itu untuk motilitas dari sperma gitu. Tapi ada sekret lain, ada senyawa-senyawa lain kayak sitrat, kemudian inositol, kemudian fibrinogen untuk mengkoagulasi semen setelah ejakulasi, dan lain-lainnya seperti enzim-enzim gitu. Nah, di vesicula seminalis itu juga punya lapisan otot, kurang lebih 2 lapis sel otot polos ya. Nah, yang dimana otot polos ini akan berkontraksi untuk mengeluarkan sekret ke ductus ejaculatorius, kemudian yang akan keluar melalui uretra gitu. Nah, kemudian lanjut ke kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu dia tuh terletak di inferior dari vesika urinaria. Ini abaikan kuning-kuning ini. Aman ya. Di sini ada nggak ductus ejaculatorius prostat ini prostata. Oke, jadi ini prostat. Nah, si prostat ini tuh dia tuh nggak melayang gitu ya. Dia itu difiksasi oleh ligamentum puboprostaticum, seperti namanya pubo itu pubis. Jadi dia tuh mengfiksasi prostat ke pubis gitu. Nah, si prostat ini tuh akan bermuara juga ke ke uretra paraprostatica melalui ductus prostaticus. Nah, fungsi dari kelenjar prostat itu dia tuh menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Asam sitrat dan fosfatase asam ini tuh untuk nutrisi sperma ya. Tapi si kelenjar prostat ini juga menghasilkan suatu sekret yang bersifat alkalis, yang dia tuh fungsinya untuk menetralisir keadaan vagina yang lumayan asam gitu, sehingga kan kalau misalkan asam itu kan bisa membuat spermanya itu mati ya gitu. Jadi makanya butuh suatu senyawa yang alkalis untuk menetralkan keadaan di vagina. Tapi sebenarnya meski si kelenjar prostat ini tuh menghasilkan asam dan alkalis, dia itu sifatnya lebih ke asam karena dia menghasilkan asam sitrat dan fosfatase asam. Sedangkan untuk vesicula seminalis tadi itu basa ya, karena dia mengandung fruktosa dan prostaglandin.
Kemudian yang terakhir adalah kelenjar bulbo-uretralis. Kelenjar bulbo-uretralis itu kecil, kurang lebih ukurannya kayak kacang polong gitu. Nah, dia tuh terletak di bawah diafragma urogenital. Ini dari sini nih, diafragma urogenital tuh ini. Ting, gitu. Nah, di bawah musculus sphincter urethra externum gitu. Dia muaranya itu pada uretra pars spongiosa, dan dia pada wanita itu homolog dengan glandula vestibularis mayor gitu. Nah, fungsi dari glandula bulbo-uretralis sendiri itu apa? Dia itu akan menghasilkan mukus yang ditambahkan ketika mengalami ereksi gitu. Jadi sebelum berhubungan seksual. Nah, untuk kelenjar bulbo-uretralis sendiri itu sifatnya basah karena ya mukus tadi itu. Kemudian kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu OGF atau organa genitalia feminina. Tepatnya adalah bagaimana mekanisme fertilisasi hingga implantasi. Baik, jadi kita mulai dari gimana sih sperma itu bisa masuk ke uterus gitu ya, melalui hubungan seksual. Kemudian si sperma ini kan sebenarnya belum aktif ketika dia keluar tuh, sebenarnya belum aktif. Karena apa? Karena ada suatu sekret, suatu senyawa yang dia tuh bersifat menginhibisi dari aktivasi dari sperma. Tapi ketika si sperma ini sudah menyentuh dari dinding vagina atau dinding uterus, itu akan teraktivasi. Itu namanya adalah proses kapasitasi dari sperma gitu. Nah, sperma itu kan tadi vesicula seminalis itu kan menghasilkan sekret prostaglandin gitu. Prostaglandin itu membantu motilitas sperma. Tapi pada wanita, prostaglandin itu juga berperan dalam kontraksi rahim gitu. Makanya sperma yang sudah motil karena prostaglandin itu juga dibantu dengan kontraksi rahim pada perempuan gitu. Nah, sperma itu akan masuk melalui uterus, kavum uterus ini, kemudian masuk ke tuba fallopi atau tuba uterina. Nah, biasanya pembuahan itu terjadi pada ampula tuba fallopi. Ampula itu adalah bagian lebar kurang lebih di sini. Nah, terjadilah pembuahan, yaitu spermatozoa atau sperma itu akan membuahi oosit sekunder atau disebut juga dengan ovum. Nah, si zigot yaitu sperma yang sudah bergabung dengan ovum itu tuh akan mengalami pembelahan menjadi 4 sel, 8 sel, kemudian 16 sel. Jadi pertama-tama si zigot ini tuh akan membelah, sel-selnya itu akan membentuk yang namanya morula. Iya, kemudian morula ini akan membentuk lagi menjadi blastula. Kemudian blastula ini akan membentuk lagi menjadi blastokista. Nah, blastokista inilah yang akan nanti menempel ke dinding rahim gitu, atau yang namanya implantasi. Jadi blastokista ini tuh punya struktur ini seperti bisa dilihat ya. Jadi itu ada semacam rongga di sini. Kemudian ada sel-sel di luar, kemudian ada kayak semacam sel di dalam ini yang namanya inner cell mass. Inner cell mass ini dia itu bersifat totipotent, jadi itu dia bisa berdiferensiasi. Sedangkan yang luar-luar itu namanya sel trophoblast. Sel trophoblast itu nanti ketika terjadi implantasi itu tuh akan berkembang menjadi sel syncytiotrophoblast sama cytotrophoblast, yang dimana si syncytiotrophoblast sama cytotrophoblast ini tuh penting dalam dalam nutrisi janin gitu ya. Sudah selesai untuk mekanisme fertilisasi hingga implantasi. Kemudian kembali lagi ke topik kemudian lanjut ke topik uropoetika. Jadi yang pertama dari uropoetika aku akan membahas tentang perjalanan urin. Jadi untuk organ-organ uropoetika sendiri itu ada 4, ada ginjal, ureter, vesika urinaria, sama uretra. Jadi kita mulai dari ginjal ya, mungkin untuk anatomisnya ginjal. Jadi nggak jadi histologisnya dulu deh. Jadi ginjal itu tuh ada korteks dan medula gitu. Ada korteks ginjal dan ada medula ginjal. Yang dimana pada medula itu ada semacam struktur yang berbentuk piramid, namanya piramida renalis atau piramid ginjal gitu. Nah, kemudian dari piramid ginjal ini tuh dia tuh akan
menyalurkan urin melalui calyx minor, kemudian calyx mayor, kemudian pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini tuh ya semacam saluran pada ginjal sebelum masuk ke ureter gitu. Nah, kemudian kemudian ureter ini akan masuk ke vesika urinaria secara miring atau secara oblik supaya tidak terjadi supaya urin itu tidak kembali lagi gitu ke ureter. Nah, kemudian vesika urinaria kemudian ke uretra. Uretra itu semacam ya saluran urin terakhir lah uretra itu. Tapi uretra pada pria dan wanita itu jelas berbeda karena pria itu kan ada penis ya, sedangkan wanita tuh nggak ada. Nah, karena pria itu ada penis, uretranya itu akan lebih panjang gitu, sedangkan pada wanita itu akan lebih pendek. Nah, karena ukurannya itu pada wanita itu juga biasanya lebih rentan terhadap infeksi, sedangkan penis itu lebih jarang ya karena panjang gitu. Nah, kemudian untuk ginjal sendiri, ginjal itu bisa dilihat di sini, dia tuh bagian kanan tuh lebih rendah. Kenapa kan lebih rendah ya? Karena dia di bagian kanan tuh kan ada hepar di sini gitu, makanya dia lebih rendah karena ada pendesakan oleh hepar. Nah, kita mulai dari pembentukan urin. Jadi pertama, vaskularisasi dari ginjal sendiri. Jadi nanti aorta abdominalis itu akan bercabang menjadi arteri renalis. Arteri renalis ini akan bercabang menjadi arteri segmentalis. Arteri segmentalis itu akan bercabang menjadi arteri interlobularis, kemudian arteri arcuata, kemudian arteri interlobularis. Nah, arteri interlobularis ini akan bercabang lagi menjadi yang lebih kecil, namanya arteriole afferent. Arteriole afferent itu akan masuk ke dalam kapsula Bowman, kemudian membentuk yang namanya suatu glomerulus gitu. Nah, pada glomerulus inilah terjadi filtrasi darah. Nah, filtrasi darah itu apa yang lolos dan apa yang nggak lolos. Yang nggak lolos itu harusnya eritrosit dan protein. Jadi ketika misalkan ada kasus hematuria atau albuminuria, maka itu biasanya terjadi problem pada glomerulusnya gitu. Sedangkan yang lolos itu apa aja? Ada air, ada glukosa, ada asam amino, ada garam-garam ion gitu, ion garam seperti natrium, kalium, kalsium. Kemudian ada juga amonia, terus ada urea dan kreatinin. Ya, baik. Lupa. Jadi udah terjadi filtrasi pada glomerulus. Itu akan menghasilkan urin primer. Kemudian si yang hasil dari filtratnya itu akan melanjutkan ke tubulus contortus proximal. Ya, ini tubulus contortus proximal. Dan mengalami yang namanya reabsorpsi. Reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan lagi oleh tubuh gitu. Maka dari itu biasanya ada yang namanya nilai ambang substansi. Ada yang nilai ambang substansi rendah, ada yang nilai ambang substansi tinggi. Jadi kalau misalkan suatu senyawa itu nilai ambang substansinya tinggi, itu dia tuh akan di area absorpsi ginjal tuh lebih banyak gitu, karena dia sangat-sangat dibutuhkan tubuh. Biasanya apa? Glukosa dan asam amino dan air. Sedangkan untuk nilai ambang substansi rendah itu tuh artinya dia tuh tidak begitu diperlukan tubuh, makanya reabsorpsinya itu sangat-sangat sedikit gitu. Contohnya tuh apa? Urea, amonia, kemudian kreatinin. Nah, kemudian dengan terjadinya reabsorpsi itu akan terbentuk namanya urin sekunder. Nah, kemudian urin sekunder itu akan mengalami augmentasi pada tubulus contortus distal. Augmentasi itu apa? Augmentasi itu semacam pengkentalan. Jadi itu dia tuh ditambahkan sekret, ditambahkan natrium, ditambahkan apa yang ya maksudnya menambahkan gitu. Terjadilah augmentasi. Kemudian terbentuklah urin sesungguhnya kemudian akan ke tubulus collectivus, kemudian nanti dia akan disalurkan ke pelvis renalis, kemudian ke ureter, kemudian ke vesika urinaria, kemudian ke uretra, kemudian keluar. Nah, gimana sih proses kita berkemih gitu? Jadi pertama-tama anggap aja kita menahan kencing gitu. Nah, kalau kita menahan kencing, saraf yang teraktivasi atau saraf yang berperan itu adalah saraf simpatis, yang dimana dengan adanya stimulus dari saraf simpatis ini, dia itu mengkontraksi dari musculus sphincter vesicae.
dengan kontraksi musculus sphincter vesicae, maka urin itu akan tertahan gitu. Nah, pada vesika urinaria itu ada yang namanya musculus detrusor. Musculus detrusor itu tuh berperan dalam kontraksi vesika urinaria untuk mengosongkan isi dari VU itu sendiri. Nah, ketika ada stimulus dari saraf simpatis ini, dia tuh akan merelaksasi musculus detrusor sehingga nanti si vesika urinaria itu tidak berkontraksi, jadi urin itu bisa ditampung. Nah, udah nih, kita udah nahan kencing, nah saatnya kita kencing nih. Nah, kalau misalkan udah saatnya kita kencing, itu tuh nanti yang berperan itu adalah saraf parasimpatis. Ya udah, simpelnya adalah parasimpatis itu berkebalikan dengan simpatis. Kalau misalkan pada simpatis itu musculus detrusor itu relaksasi, maka pada parasimpatis itu musculus detrusor itu kontraksi, sehingga isi dari vesika urinaria itu bisa keluar, dan musculus sphincter vesicae itu juga akan berelaksasi, karena kalau misalkan relaksasi kan ada dilatasi nih, karena ya cairan butuh keluar gitu, makanya terjadi relaksasi dari musculus sphincter vesicae. Udah, itu aja dari mekanisme berkemih ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.